안녕하세요. 뽀족스람 채널에 다시 오신 것을 환영합니다. Ya, Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini aku akan menceritakan film dari Korea yang berjudul The Haunted House Project. Hayo kita mulai. Juni 2010, dikabarkan 6 orang yang mendokumentasikan rumah berhantu menghilang secara misterius. 6 orang ini yakni Lee Yong-ju, Choi Gyu-suk, Jung Ji, Wan Su, Mi Jin, dan Woo Ram. 28 Juni 2010, staf produksi menemukan rekaman tersebut dalam keadaan rusak dan diperbaiki setelahnya. Rekaman tersebut terdengar di jam 4.40 pagi. Mi Jin menghubungi pihak darurat untuk meminta pertolongan sambil menangis dan mengatakan banyaknya orang yang tewas di sana. Setelah mengatakan itu, terdengar lagi suara teriakan yang sekaligus mengakhiri telepon. Seperti inilah kondisi bangunan-bangunan terbengkalai yang sudah lama ditinggalkan. Ada satu pabrik biskuit yang mengundang perhatian dan warga sekitar diwawancarai seputar asal-usul pabrik tersebut yang dulunya dibangun oleh pria bernama Kim. Konon katanya pabrik ini berdiri dan berjaya pada masanya selama beberapa tahun, tapi sayangnya satu keluarga itu ditemukan tewas dibantai setelahnya. Parahnya lagi, kasus ini tidak terpecahkan yang artinya pelakunya masih bebas berkeliaran sampai hari ini. Berbagai rumor tersebar dari yang katanya Kim mempunyai musuh sampai cerita perselingkuhan dengan sekretarisnya. Yang menjadi garis bawah itu adalah kisah perselingkuhan itulah yang menjadi sebab pembantaian dan orang-orang bersaksi setelah hubungan itu ke gap, Kim dan istrinya bertengkar hebat yang suaranya bisa didengar dari jauh kayak pakai toa. Setelah kejadian itu, sang sekretaris dikabarkan menghilang dan peraturannya sendiri, jika orang hilang tidak ditemukan dalam 60 hari, maka dia dinyatakan meninggal secara otomatis. Ada anggapan bahwa istri Kim lah yang telah melenyapkan sekretaris itu, dan dari sini lalu berkembang lagi menjadi hantu sekretaris menuntut balas dan melenyapkan seluruh anggota keluarga Kim. Sebagai tambahan, katanya jasad sang sekretaris dikubur di sebuah kolam kecil yang letaknya tepat di sebelah pabrik. Ada juga yang mengaku pernah melihat hantu sekretaris yang mengenakan gaun putih dengan rambut acak-acakan dan di kolam airnya selalu panas walaupun sedang musim salju. Kejadian di pabrik itu sebenarnya sudah 10 tahun berlalu dan tentang rumor adanya hantu juga sudah pernah dipanggilkan dukun yang katanya dukun malah mengeluarkan busa di mulutnya sewaktu melakukan pengusiran. Ada lagi anak cerdas yang mendadak bodoh setelah bermain-main di sana dengan temannya. Intinya, semua orang mengusulkan agar tidak pergi ke bangunan terkutuk itu jika tidak ingin bernasib buruk. Walaupun begitu, tetap saja tim pencari berita horor masih penasaran dan maksa masuk ke dalam. Awalnya, Jongju dan Yongsuk lah yang berkeliling dan merekam setiap sudut pabrik dan rumah. Seorang pria asing menghampiri yang langsung mengusir mereka, tapi pria ini terlihat tidak normal yang bisa mengamuk dan tertawa sendiri. Karena hanya orang gila, akhirnya mereka tidak mempedulikan dan melanjutkan acara merekam. Di tengah-tengah, entah apa yang terjadi dengan Gyeongsuk, dia seperti melihat sesuatu lalu terjatuh. Acara sampai di sini dan besok paginya, Jongju dan temannya Ji-young menerima anggota baru dan inilah ketiga orang yang dimaksud. Pria ini bernama Wan Su, yang ini adalah Mi Jin dan yang berkacamata bernama Woo Ram. Alasan mereka ingin bergabung dalam ekspedisi ke rumah-rumah atau bangunan terbengkalai karena mengaku penasaran, ingin melihat hantu sungguhan. Tanpa berlama-lama, mereka lalu berangkat ke lokasi pabrik kemarin. Baru saja tiba, Jung Ji jatuh dan rekaman menjadi sedikit blur. Mereka lalu lanjut merekam ke semua ruangan dan ada satu momen yang lagi-lagi kamera menjadi blur. Langkah selanjutnya, mereka mengeluarkan semua peralatan pendeteksi hantu dan pemburuan pun dimulai. Sebuah lemari sangat menarik perhatian dan setelah dibuka, ternyata masih menyisakan beberapa baju di dalam. Baru saja bajunya akan diangkat, tiba-tiba cermin yang tertempel di pintu lemari retak yang membuat mereka memutuskan untuk berlari keluar. Hal ini diperkirakan ada seseorang yang melempar batu dari arah luar dan tanpa menaruh curiga mereka tetap melanjutkan perjalanan ke ruang lainnya, tapi sebelum itu Mi Jin sempat menyebar garam yang sudah didoakan. Entah apa yang terjadi setelah itu, Ji-young tiba-tiba terjatuh ke kolam tapi berhasil diselamatkan. Waktu berlalu dan malamnya mereka menginap di pabrik.
3 peserta sudah dibalut selimut layaknya kepompong dan baru saja mau tidur, Ji-young memanggil Jong-ju untuk mendengar tangkapan rekaman suara aneh yang berasal dari luar. Mereka pun turun sekedar ingin memastikan sedangkan Gi-suk disuruh untuk menetap. Sekilas di kamera Gi-suk seperti merekam sesosok perempuan sebelum akhirnya kamera tersebut bermasalah. Berlanjut ke bangunan lainnya, mereka memasukkan sesuatu ke guci yang bertujuan untuk memunculkan makhluk halus. Di momen seperti ini, Woo-ram dan kedua temannya masih bisa bermain mencari benda yang masing-masing sengaja disembunyikan di tempat kejadian pembunuhan. Woo-ram dengan gampangnya menemukan benda dari temannya dan sekarang giliran Mi-jin. Entah kenapa di dalam, dia tiba-tiba seperti orang kerasukan dan tak sadarkan diri, tapi beruntungnya dia ditemukan oleh Jong-ju. Guci yang mereka taruh untuk mengundang roh itu pun semakin berubah yang mungkin menandakan kedatangan roh. Mi-jin lalu diinvestigasi ketika dia sudah siuman. Menurut pengakuannya, awalnya dia merasakan ada yang menetes di kepala dan menyikanya. Setelah itu situasi terasa sunyi dan ada sensasi perasaan yang aneh di bagian celana yang terasa seperti menyentuh rambut. Semakin ditanya, Mi-jin semakin bingung dan menangis yang akhirnya sesi itu dihentikan. Kamera masih terus dinyalakan dan Woo-ram yang paling merasa risih karena menurutnya Mi-jin sedang tidak sehat, jadi seharusnya mereka menunjukkan simpati. Karena permintaan untuk mematikan kamera tidak digubris, Woo-ram pun mengamuk dan menyerang Gi-suk. Walaupun begitu, tetap saja kamera terus merekam. Woo-ram lalu disuruh untuk mengambilkan obat untuk Mi-jin, tapi di saat seperti ini, Mi-jin sudah mau menyerah dan mengemas barang-barangnya. Di tengah yang lainnya masih mencoba membujuknya, perhatian mereka tertuju pada suara barang pecah di lantai atas. Pelan-pelan mereka berjalan ke atas dan histeris melihat Woo-ram yang sudah terkapar di lantai. Insting lalu menyuruh mereka untuk segera keluar daripada harus menyelamatkan Woo-ram. Tempat yang begitu gelap membuat mereka hanya berputar-putar di sekitaran sana dan parahnya lagi beberapa pintu rumah dalam keadaan terkunci. Kondisi ini membuat mereka frustasi dan Won-soo tiba-tiba entah nyaplir kemana. Nah ini dia nih, lagi berdiri bengong yang lalu tiba-tiba melayang seperti di bawah sesuatu, kemudian hilang dalam kegelapan. Senter sana-sini ternyata dia sudah tertancap mati di dinding yang semakin membuat mereka takut. Semuanya berusaha melarikan diri dan terpisah satu sama lainnya. Kamera diambil oleh Mi-jin dan sekarang dia menemukan Ji-young seperti orang kerasukan yang terus membentur-benturkan kepalanya sampai berdarah. Setelah itu dia bertemu lagi dengan Jong-ju yang langsung dihantam dari belakang oleh seseorang. Secepatnya Mi-jin berlari dan bersembunyi. Di saat-saat seperti inilah dia menelpon ke pusat darurat untuk meminta pertolongan, tapi sayangnya dia ketangkep dan diseret. Mi-jin dianiaya oleh seorang pria yang ternyata adalah Gi-suk sampai dia tewas dan setelah itu ada sesuatu yang menghampiri Gi-suk. Entah bagaimana caranya dia sudah berada di kolam kecil dan sebuah tangan menenggelamkannya ke dalam. Tamat. 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요, 공유 잊지 마시고요. 다음 영상 알림을 위해 알람 설정도 부탁드립니다. Sampai jumpa.